Selamat datang di Liputan 6 SCTV. Program ini mempertemukan berbagai pihak, lembaga, warga, dan kalangan berkepentingan untuk berdiskusi dan bersinergi mencari solusi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bersama Aziza Hanum, inilah Indonesia Connect. Sebuah inisiatif baru dari Liputan 6 SCTV untuk menjadi wadah, menjadi fasilitator dan juga memoderasi semua yang berkepentingan dan yang terkait dalam program-program Astacita yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik. Harapannya tentu saja di sini kita semua bisa berdiskusi bersama untuk bisa menghasilkan pemahaman dan juga solusi nyata. Dalam episode kali ini bersama saya Aziza Hanum, Indonesia Connect mengangkat tema pendekatan baru pengentasan kemiskinan menuju masyarakat mandiri. Kalau kita bicara tentang data, Badan Pusat Statistik mencatatkan tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 8,47% di bulan Maret tahun ini, 2025. Turun signifikan dibandingkan dengan satu dekade yang lalu, artinya dari 286 juta masyarakat Indonesia, masih ada 23,85 juta masyarakat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Solusinya apa? Pemerintah tentu saja memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan berbagai program. Contohnya seperti melalui perluasan perlindungan pekerja informal lewat BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada juga pemberdayaan UMKM dan optimalisasi dana zakat Basnas untuk usaha produktif. Dan yang terpenting, yang paling penting adalah paradigmanya nih. Gimana dari memberikan bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan juga produktif lewat akses pelatihan, pendidikan, dan juga berbagai peluang-peluang usaha. Masyarakat jadi tidak hanya terbantu bertahan, tapi juga berdaya untuk bertumbuh. Panjang penjelasan saya tapi harus dikonfirmasi. Benar nggak Caimin? Benar sekali. Benar sekali ternyata. Ini tugasnya panjang sekali loh. Sampai Desember 2029 targetnya banyak sekali. Gimana Caimin? Ya seperti yang Hanum bilang tadi bahwa kita masih punya pekerjaan rumah yang sangat berat. Setidaknya 3 juta warga kita masih miskin ekstrim. Di mana penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, kemiskinan relatif yang ya 24 juta. Ini tentu harus diatasi dengan berbagai pendekatan. Yang bersifat selama ini pemerintah lakukan adalah bantuan sosial. Nah sejak Pak Prabowo ini kita bergeser, selain bantuan sosial kita harus mendorong kemandirian. Kemandirian itulah yang dimulai melalui pemberdayaan. Nah kemandirian melalui pemberdayaan ini kita harapkan nantinya pada akhir periode ini setidaknya 5 tahun atau 10 tahun yang hanya mendapatkan bantuan sosial adalah manusia usia lanjut, manula, kemudian difabilitas. Hanya 2 yang mendapatkan bantuan sosial. Tetapi ketika usia produktif, kemudian sehat, maka harus bekerja dan mandiri. Menyiapkan lapangan kerja, memberikan insentif untuk berdikari dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Karena mereka sama potensialnya juga untuk membuka lapangan kerja, mempekerjakan, untuk pengentasan, makin meminimkan angka kemiskinan ini gitu ya Caimin. Oke, karena tadi udah dikasih tweak gambaran kecilnya, kita butuh mendengarkan gambaran besarnya. Kalau begitu langsung saja akan kita persilakan Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Boleh beri tepuk tangan paling meriah. Ya, berdiri. Silakan Caimin. Oh berdiri kita. Biar lebih seru. Oke. Para hadirin dan pemirsa di rumah, Hanum dan Liputan 6 SCTV yang saya banggakan. Sejak Pak Prabowo dilantik menjadi presiden bahwa disadari penanggulangan kemiskinan ini masih menyisakan agenda-agenda yang belum berhasil. Target penurunan angka kemiskinan di setiap periode hampir dipastikan gagal. Untuk periode kepemimpinan Pak Prabowo ini kita memiliki target yang
realistis dan tidak boleh gagal. Di mana kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 3 juta warga ini harus nol pada tahun 2026 dan kemiskinan yang masih 8,5% jumlah penduduk kita atau sekitar 24 juta warga kita ini harus maksimal 5% pada 2029. Pekerjaan yang tidak mudah, tapi kita menyadari sepenuhnya bantuan sosial yang menjadi paket program nasional melalui APBN kita, kira-kira sekitar 500 triliun per tahun itu, harus menjadi solusi untuk mencapai target itu. Solusi yang pertama, agar penanggulangan kemiskinan ini mulai tidak fokus hanya pada karitatif atau pemberian bantuan pasif, bantuan sosial. Kita ingin bantuan yang diberikan melalui APBN ini bergerak menjadi bantuan yang memiliki nilai dan semangat pemberdayaan. Apa itu? Menggerakkan seluruh potensi diri, potensi kolektif maupun potensi masyarakat untuk tumbuh menjadi sinergi kolaborasi bagi kemandirian masyarakat. Program-program itu antara lain, kita ingin pembatasan yang mendapatkan bantuan sosial maksimal 5 tahun. Kecuali ibu-ibu, bapak-bapak yang usia lanjut tentu saja akan sulit untuk bisa produktif. Yang kedua yang difabel. Nah selain dua ini tentu harus mulai siap-siap untuk yang masih sehat, produktif dan memiliki tenaga yang masih bisa diandalkan untuk kita salurkan bekerja secara produktif, mandiri melalui kegiatan usaha-usaha produktif. Makanya kemudian tugas baru dari Menko Pemberdayaan yang diperintahkan kepada saya ini adalah sama dengan program kita hari ini, mengkonektingkan, menyambungkan seluruh potensi-potensi warga masyarakat yang bisa mandiri melalui stimulus, bantuan-bantuan yang bersifat produktif, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, kemudian berbagai kegiatan vokasi, capacity building skill yang bisa terserap di lapangan kerja. Tugas paling konkret hari ini adalah memikirkan 3 juta yang masih di ruang kemiskinan ekstrim untuk teman-teman semuanya mulai siap-siap masuk dunia kerja. Kita ingin dan kita sudah mulai berbagai pelatihan-pelatihan yang instan 2 bulan, 3 bulan untuk kemudian masuk di dunia kerja. Kira-kira dengan semangat untuk mandiri bersama-sama, kolaborasi semua potensi, anggaran pemerintah yang memang masih terbatas, tetapi cukup besar, kita berharap 500 triliun, setiap rupiah yang keluar adalah yang bermakna memandirikan masyarakat, memandirikan warga, memandirikan bangsa kita, sehingga sampai pada titik suatu hari kemiskinan bisa kita atasi dengan cepat dan sesuai dengan target yang kita harapkan. Terima kasih, mari kita berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, sejahtera. Caimin nggak boleh duduk dulu, kita di sini dulu Caimin. Caimin, kalau tadi aku mencatat kemiskinan ekstrem targetnya harus 0 di 2026 kata Presiden Prabowo. Dan kemiskinan keseluruhan ini at least angkanya harus turun sampai 5% di 2029. Maksimal. Muluk-muluk nggak tuh kira-kira? Memang berat, tapi kita harus kerja keras. Kita harus mengevaluasi kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi. Rata-rata target penanggulangan kemiskinan periode-periode sebelumnya meleset 2%. Nah, kali ini 5% tidak boleh meleset jadi 3%. Jadi 8% bertahan. Kita ingin 3% ini betul-betul kita atasi dan Presiden memerintahkan kepada kita semua para menteri untuk membuka lahan baru, membangun infrastruktur, untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan, kemudian selain memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya rutin, PKH, bantuan pangan, bansos-bansos yang lain, kita juga ingin agar pendapatan masyarakat bertambah, pengeluarannya berkurang. Wah positif ya, semoga arahnya beneran ke sana. Tapi Caimin, mumpung kita lagi ada di sini, kalau tadi Caimin sempat mention tentang mengkoneksikan. Program ini juga mengkoneksikan kita
atau teman-teman yang ada di media, para stakeholders, para tokoh masyarakat, lembaga dan lembaga pemerintah, dan juga masyarakat, tokoh mudanya langsung. Di depan kita nih Caimin, ini sudah ada Farhan Frisia. Hai Farhan. Halo Mbak. Caimin pasti pernah lihat konten-kontennya Farhan nih di sosial media. Farhan ini kreatif sekali Caimin, dan karena salah satu bantuan pemerintah Farhan juga adalah penerima beasiswa bidik misi Caimin. Betul. Nah Farhan mau tahu dong tadi dari pemaparannya Caimin, apa sih Farhan merasakan langsung kan berarti bantuan yang memang disalurkan oleh pemerintah di masa Farhan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi? Betul Mbak Hanum. Tapi sebelumnya tadi kita udah mendengarkan pemaparan dari Pak Menko ya, dari Caimin tentang kemiskinan. Tahu saya nih, berarti semiskin itu apa gimana nih saya maksudnya? Langsung tiba-tiba tunjuk ke saya nih. Tapi emang bener Caimin, saya selama kuliah memang kalau dari tadi kan kita melihat pemaparan dari pemangku kebijakan, dari pembuat program ya. Nah kalau saya sendiri justru target yang Caimin ingin tuntaskan gitu, yang pengen diberdayakan. Karena memang saya penerima beasiswa bidik misi, mungkin bagi bapak-bapak atau mungkin hadirin yang belum tahu, bidik misi ini singkatan dari beasiswa pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Jadi nggak cuma berprestasi tapi mahasiswa harus miskin baru bisa dapat beasiswa ini gitu. Dan alhamdulillahnya saya penerima bidik misi, begitu juga dengan adik saya juga. Kan saya punya 2 adik, yang satu juga penerima program pemerintah dari Pemda ya, KJP. Jadi memang keluarga saya juga memang mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah juga gitu. Oke, nah sebelum nanti kalau kita mau dengerin tanggapan Caimin terkait beasiswa yang kamu dapat, kita persilakan Caimin untuk duduk kembali. Caimin silakan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Caimin dan juga Farhan. Nah, Farhan terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi soal itu. Gak cuma ada Caimin dan juga Farhan, di sini sudah hadir para narasumber luar biasa yang udah duduk bersama saya di Indonesia Connect di siang hari ini. Yang pertama tentu saja sudah bersama kita ada Prof. Nur Ahmad, Kepala Badan Amil Zakat Nasional. Halo Prof, selamat siang. Tepuk tangan dong. Oke. Dan selanjutnya juga ada Pak Pramudia Iriawan Buntoro. Halo Bapak dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Dan selanjutnya halo, selamat pagi Pak. Ada juga founder Young on Top, Billy Boon, founder and CEO Young on Top. Hai Mas Billy. Halo. Dan juga saya di sini sudah bersama dengan Pak Rizal Taufikur Rahman selaku peneliti Institute for Development of Economics and Finance, INDEF. Selamat siang, halo. Terima kasih. Oke, baik. Karena tadi kita sudah mengawali sesi Indonesia Connect dari pemaparan Caimin. Selanjutnya saya akan persilahkan di Basnas itu pengen dengar juga seperti apa sih upaya yang dilakukan terkait dengan hal ini. Kalau begitu untuk Prof. Nur Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan pemaparan. Berdiri. Silakan Prof. Ya. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanum dan seluruh pemirsa SCTV yang kami hormati. Di Basnas pada dasarnya dalam konteks penyaluran itu ada 2 hal. Yaitu yang bersifat karitatif kemanusiaan dan yang bersifat produktif pemberdayaan. Yang karitatif kemanusiaan ini penting karena seringkali Indonesia ini adalah negara yang begitu banyak bencana. Sehingga kami sudah persiapkan betul. Kami punya Basnas Tangkap Bencana, kami juga punya begitu banyak mobil-mobil untuk tanggap bencana, kami punya begitu banyak ambulan tanggap bencana, kami punya masjid yang kami khususkan untuk kami kirimkan di tempat bencana, kami punya bis dapur yang kami khususnya juga untuk tanggap bencana. Begitu banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana kita harus juga menyalurkan yang terkait dengan kemanusiaan itu. Tapi yang penting lagi saat sekarang ini, 60% kami peruntukkan untuk pemberdayaan. Yaitu bagaimana kita bersama-sama dengan Pak Menko tadi untuk mengentaskan kemiskinan. Terutama sekali mengikuti cita-citanya Presiden Prabowo Subianto, apakah itu yang terkait dengan cita nomor 3, nomor 4, dan nomor 6 khususnya. Yang di situ bahwa kita mencoba untuk ikut serta memberdayakan masyarakat
melakukan usaha. Maka kami punya Z Chicken, punya Z-Mat, punya Z Auto, punya Basnas Microfinance berbasis masjid, punya Basnas Microfinance berbasis desa. Basnas Microfinance berbasis masjid misalnya aja, kami sudah mempunyai begitu banyak masjid-masjid yang kami inisiasi untuk kami bantu. Di situ jamaah masjidnya kami beri modal 5 juta, mereka kurang lebih 30 sampai 50 orang di situ, dan setiap minggu mereka laporan, usaha-usaha kecil mereka, dan rata-rata alhamdulillah berhasil. Demikian juga yang Basnas Microfinance berbasis desa. Di desa-desa yang kami inisiasi, begitu banyak masyarakat desa yang sebenarnya mempunyai kekuatan cukup bagus dalam rangka untuk usaha mereka. Ini kami juga bantu modalnya. Dan semuanya itu berbasis atau berskema Qardul Hasan. Mereka tidak mengembalikan ke Basnas, tapi mereka mengembalikan ke kelompoknya dan kemudian dikembangkan oleh kelompoknya itu sendiri. Kami juga mempunyai bantuan langsung yang berusaha Z-Mat. Z-Mat itu mat kecil-kecil di desa-desa. Kami bantu kurang lebih 15 juta per mat, yang di situ kami dampingi. Alhamdulillah, itu juga rata-rata berhasil. Kami juga mempunyai Z Chicken, penjajahan fried chicken yang kecil-kecil, tetapi mereka ini cukup bagus dan rata-rata juga berhasil. Ada kurang lebih 3.000 gerobak, Z-Mat sudah lebih dari 5.000 Z-Mat di seluruh Indonesia. Kami juga mempunyai pemberdayaan yang bersifat untuk beasiswa itu tadi. Sudah kurang lebih 53.000 orang yang kami beri beasiswa untuk pusat saja. Terus seluruh Indonesia tentu saja banyak sekali, tapi untuk pusat saja itu 53.000 orang. Kebanyakan mereka masyarakat miskin, santri-santri yang dari desa-desa yang miskin, kami beri bantuan untuk ikut bimbel. Rata-rata satu santri 4 sampai 6 juta. Dulu tahun 2023 6 juta, tapi begitu banyak peminat 2024 kami kasih 4 juta. Dan ternyata ada sudah 15.000 anak mereka mengikuti bimbel untuk masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah 100% masuk perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini luar biasa. Demikian juga kami juga memberikan beasiswa yang untuk luar negeri. Di Mesir misalnya kami beri kurang lebih 1.000 mahasiswa Mesir. Di Moskow ada kurang lebih 100 mahasiswa. Di Malaysia ada kurang lebih 134 mahasiswa. Demikian juga beasiswa-beasiswa yang kami bekerja sama dengan perguruan tinggi. Di seluruh Indonesia sudah 183 perguruan tinggi yang kami lakukan kerjasama untuk menyalurkan beasiswa. Sehingga dengan demikian begitu banyak apa yang kami lakukan dalam rangka untuk memperkuat kerjasama dan konektivitas yang dikelola oleh Pak Menko, oleh menteri-menteri yang lain, dan juga oleh kekuatan atau kami punya stakeholder yang cukup banyak sehingga kami kerjasamakan semua itu dengan mereka-mereka. Dan alhamdulillah apa yang kami lakukan untuk Basnas ini mungkin karena ada aspek-aspek ketuhanannya, aspek-aspek ilahiannya rata-rata berhasil. Demikian juga yang aspek kemanusiaan tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri. Bantuan untuk Palestina itu menjadi favorit masyarakat Indonesia. Maka dari itu sampai dengan sekarang ini kami masih menyimpan uang dalam rangka untuk nanti membuat masjid, membuat sekolahan, membuat rumah sakit di sana. Mudah-mudahan nanti kami dengan Pak Menko bisa bersama-sama ke sana untuk membangun itu semuanya. Karena memang ada infak muqayyad, infak yang terikat yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Ini untuk Gaza, tapi tolong gunakan untuk pembangunan fisik rumah sakit, masjid, dan sekolahan. Begitu, Hanum, terima kasih sekali. Dan SCT luar biasa, inisiasi yang luar biasa. Program ini mudah-mudahan membangkitkan semua konektivitas kekuatan pemberdayaan di Indonesia. Terima kasih. Amin. Amin.
Masya Allah. Terima kasih Prof. Basisnya adalah kepercayaan umat dan untuk umat lagi gitu ya Prof ya. Semoga selalu diridhoi jalannya karena sangat baik sekali purpose-nya, tujuannya. Oke, selanjutnya biar lebih rileks kayaknya kita pemaparannya duduk aja kali ya Bapak-bapak ya biar lebih chill sedikit gitu ya Prof ya. Oke, selanjutnya saya akan ke narasumber saya yang berikutnya. Kita ingin memberikan kesempatan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pak Pramudia Iriawan Buntoro untuk memaparkan lebih jauh terkait dengan konektivitas yang tadi sempat dimention oleh Caimin di awal. Waktu dan tempat kami persilakan, silakan. Baik, terima kasih Hanum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan tentunya satu lembaga badan hukum publik yang didirikan oleh undang-undang untuk diberikan amanah memberikan pelindungan kepada pekerja. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan konektivitas terkait dengan pemberdayaan, bagaimana perlindungan ini bisa dikoneksikan dengan pemberdayaan. BPJS Ketenagakerjaan tentunya dengan amanat menjalankan 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik itu yang sifatnya asuransi, perlindungan, maupun tabungan, dan satu lagi adalah pensiun, tentunya punya peluang yang besar dalam konteks bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya ini bisa digunakan dalam konteks pemberdayaan tadi. Karena sejatinya jaminan sosial ketenagakerjaan ini hadir dengan konteks bahwa untuk mempertahankan harkat dan martabat setiap manusia. Sehingga konteks pemberdayaan itu akan terbangun di sana. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga hadir sebagai suatu instrumen negara yang tentunya sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo dengan cita-citanya. Tadi disebutkan ada misi ketiga, misi keempat, misi keenam, bicara soal perlindungan, bicara soal pemberdayaan, dan juga bicara bagaimana pendidikan ini bisa diberikan secara berkelanjutan. Tadi Mas Farhan bicara soal bagaimana pendidikan ini bisa menjadi satu bagian dari pemberdayaan itu sendiri. Dan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, kalau kami tadi kalau bicara soal perlindungan ada banyak cerita yang menyebutkan bahwa dengan adanya manfaat perlindungan jaminan sosial, kami berharap ini bisa digunakan untuk penerima manfaat ini untuk menunjukkan kehidupannya seterusnya. Salah satu bentuknya karena biasanya gini, peserta kami adalah pekerja yang tentunya adalah tulang punggung keluarga, pencari nafkah bagi keluarga. Apabila pekerja tersebut mengalami musibah sampai dengan meninggal dunia, maka keluarga akan kehilangan salah satu sumber nafkahnya. Dan tentunya dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan dalam bentuk manfaat santunan perlindungannya. Diberikanlah sejumlah uang yang kemudian harapan kami ini bisa digunakan untuk melanjutkan kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Seringkali uang yang diterima ini itu ternyata tidak bisa digunakan sampai secara optimal untuk melanjutkan kehidupannya karena biasanya digunakan untuk konsumsi dan konsumtif dan segala macam. Sehingga dalam konteks pemberdayaan ini kami melihat bahwa peluang-peluang sinergitas, peluang-peluang kolaborasi dengan banyak pihak termasuk pemerintah, termasuk swasta, ekosistem yang ada, gitu, komunitas-komunitas ini menjadi salah satu kolaborasi yang bisa dibangun. Dan kami melihat itu potensinya sangat luar biasa. Bayangkan ada keluarga yang kemudian ditinggalkan pencari nafkahnya, mendapatkan sejumlah uang yang cukup buat mereka untuk melanjutkan kehidupannya, yang kemudian mereka kebingungan, uang ini untuk apa? Maka kami melihat ada banyak program-program pemerintah terkait dengan pemberdayaan, pendampingan, dan segala macam yang kita bisa kolaborasikan. Termasuk dengan Prof. Nur yang terkait dengan bahasa yang bisa kita kolaborasikan. Dengan komunitas, itu juga kami juga lakukan. Jadi ini yang coba kami bangun. Dan tentunya supaya program jaminan sosial ini memberikan impact kepada masyarakat lebih luas lagi, tentunya kami juga punya PR. Bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Memang kami kalau tadi disampaikan di awal kita punya data BPS bahwa kalau kami mencatat ada 245-an juta angkatan kerja. Ada 145 juta penduduk yang bekerja. Dari 145 juta baru sekitar 41 juta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja-pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya masih ada ruang yang cukup lebar yang tentunya kami harus kejar. Karena kami melihat seperti ini, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah instrumen negara yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Sehingga kalau dengan demikian harusnya sebanyak-banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dan berketerlibat dalam sistem jaminan sosial ini. Sehingga kami punya PR
bekerja-kejaran dengan waktu. Apalagi kita dihadapkan dengan kondisi tantangan demografi, bonus demografi dan segala macam, tentunya kita kejaran waktu. Kita berharap sebanyak-banyaknya masyarakat pekerja yang bergabung dalam program jaminan sosial kerajaan. PR kedua adalah kelompok masyarakat yang disebut informal sektor. Yang kita bicarakan tadi di awal bahwa informal sektor ini menjadi satu yang kita perlu segera berikan akses seluas-luasnya terhadap pemberdayaan, yang salah satunya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan itu sendiri. Kami saat ini dari 41 juta itu ada sebanyak 10,3 juta. Sekitar 10,3 juta pekerja informal yang kami sebut dengan pekerja bukan penerima upah yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk nanti kelompok-kelompok yang disebut dengan ojol, pekerja-pekerja rumah tangga dan sebagainya, yang itu sudah masuk dalam kategori ini. Dan tentunya banyak kelompok ini yang tadi Cak Imin sampaikan bahwa ada kelompok-kelompok yang mampu dan tidak mampu. Kelompok miskin ekstrim, segala macam. Dan tentunya dengan kolaborasi bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan swasta, kami ada sekitar 3 juta orang yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, kami sebut dengan pekerja rentan, itu sudah menjadi peserta kami dengan dukungan support dari kolaborasi dengan banyak stakeholder, terutama pemerintah dan pemerintah daerah. Dan pada satu kesempatan, ini justru kami melihat bahwa ada 2 hal yang bisa kami kontribusikan dalam konteks ini. Satu, pemberdayaan, yang kedua adalah pengentasan kemiskinan. Karena kelompok-kelompok miskin ini ketika pencari nafkahnya terkena musibah, meninggal dunia, mereka dapat sejumlah uang, mereka punya kesempatan peluang untuk naik kelas, keluar dari kemiskinannya. Jadi pengentasan kemiskinan bisa kita kontribusikan di sana. Tapi kembali lagi, harus dibantu, disupport dengan pendampingan. Yang salah satu program-program ada di banyak pihak. Dan kami melihat bahwa inilah peluang kolaborasi yang bisa kami tawarkan, kami diskusikan di sini. Forum ini sangat bagus untuk kita bisa mendiskusikan kira-kira ruang apa yang bisa kita kolaborasikan bersama. Dan sebagai salah satu bentuk nyata dari pelindungan ini, kami dari 41 juta ini, kami sudah berikan sebanyak 4,6 juta penerima manfaat di tahun 2024 yang lalu. Tahun ini ada sebanyak 36 juta penerima manfaat yang total nilainya, walaupun bicara soal nilai mungkin relatif ya besar atau kecilnya. Tahun 2024 lalu kami sudah memberikan kepada 4,6 juta tersebut sebanyak 56 triliun rupiah. Bentuknya dalam bentuk tabungan, dalam bentuk asuransi, dalam bentuk pensiun. Termasuk pemberian manfaat beasiswa kepada anak-anak ahli waris. Saat ini kami memberikan kepada 95.000 lebih anak-anak ahli waris peserta kami yang ditinggalkan oleh peserta, termasuk yang cacat total tetap. Dan untuk tahun ini aja 2025 sampai dengan bulan Agustus, dari 3,6 juta tadi kami sudah berikan sebanyak 43 triliun. Jadi angka ini akan terus tumbuh seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses dan berpartisipasi dalam program jaminan sosial, baik itu kelompok informal maupun kelompok formal. Dan kami tentunya dengan kesempatan ini ingin juga mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat bahwa program jaminan sosial itu tidak hanya untuk kalangan pekerja formal, pekerja-pekerja yang di perusahaan, tapi juga kelompok-kelompok masyarakat lain yang saat ini bekerja di informal sektor. Termasuk yang saat ini masih ada diskusi apakah dia pekerja atau bukan pekerja. Contohnya ojol. Okay. Kita sudah berikan perlindungan. Jadi itulah kontribusi yang bisa kami berikan dalam program jaminan sosial dalam konteks pemberdayaan, perlindungan, sekaligus juga bagaimana terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dan tentunya sejalan dengan tema-tema besar yang saat ini pekerja buruh juga gaungkan, bahwa kami di BPJS Kerajaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini juga ingin turut berkontribusi dalam konteks bagaimana perlindungan ini juga bisa mendorong terciptanya kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia. Saya rasa itu mungkin dari kami untuk sekilas tentang BPJS Kerajaan dan Jaminan Sosial dalam konteks pemberdayaan dan juga pengentasan kemiskinan. Terima kasih Mbak Anu. Terima kasih Pak Pram, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. PR-nya juga luar biasa nih, lebih memperkenalkan lagi BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, tapi bicara tentang tugas melakukan perubahan ini nggak hanya ada di pemerintah, tapi kita juga bicara bagaimana masyarakat yang ada di grassroots gitu ya, komunitas ya fokusnya, community base yang bisa melakukan pengembangan potensi generasi muda mulai dari skill, knowledge sampai attitude. Nah, ini ada nih di sini nih kawan saya namanya
Mas Billy Boon dari Young on Top. Apa yang dikerjain di situ? Lebih jauh soal ini kita persilakan. Silakan Mas Billy Boon, waktu dan tempatnya. Thank you. First of all, thank you so much buat Indonesia Connect, Liputan 6, udah ngundang saya. Ini agak sedikit kayak salah kostum kalau buat saya, karena biasanya kalau saya ngomongin tentang anak muda, ngomongin UMKM, biasanya saya pakai kaos. Cuman di beberapa kesempatan, beberapa bulan terakhir saya harus sharing panggung bareng Pak Menko, jadi harus lebih berwibawa dikit lah gitu ya. Mantap. Nah, anyway, jadi mungkin kalau konteksnya saya diundang di sini untuk ngomongin tentang komunitas dan seterusnya, mungkin flashback dikit mengenai Young on Top ya. Jadi kalau Young on Top itu sudah saya bikin, it's a community organization, jadi komunitas yang diorganize secara terstruktur dari tahun 2009, jadi udah 16 tahun. Sekarang ini kalau by angkanya, sekarang Yoters, sebutannya komunitas saya itu sekarang ada di 481 kota kabupaten, tersebar di 865 SMA, ada di sekitar 900 kampus, universitas, dan kemudian aktif membernya kita sekarang ini, tiap tahun kita sensus ulang gitu ya. Tahun ini kita ada 140 ribuan, dengan total member sekitar 2 juta anak muda gitu. Nah, Young on Top sendiri juga bergerak ada di 6 pilar, ya, ada di pendidikan, kesehatan, lingkungan, kemudian ada di sosial, teknologi, dan UKM. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kita mau ngomongin lebih ke UKM ya, anak muda dan UKM gitu. Nah, ketika saya keliling-keliling ke seluruh Indonesia, ketemuin Yoters itu sendiri, udah ketahuan sebenarnya masalah-masalah apa aja sih yang dihadapin oleh UMKM, UKM muda gitu ya. Dari macam-macam, dari mungkin mereka awalnya banyak yang ngebikin usaha karena ikut-ikutan gitu ya, karena hype, FOMO mereka ngebikin. Nah tapi yang kita tahu kalau anak muda bikin UKM karena ikut-ikutan itu udah definitely nggak akan bisa survive lah gitu ya. Karena yang namanya bikin bisnis nggak gampang, dan makanya saya selalu bilang kalau mau bikin bisnis usaha itu harus mulai dari diri sendiri dulu gitu. Kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri gitu. Apakah purpose-nya tuh apa, passion-nya tuh apa gitu. Kemudian banyak memang selalu yang mengeluhkan mengenai saya nggak punya modal gitu. Which is modal itu sebenarnya kalau saya sendiri sebagai investor, saya ngeliat modal itu urusan kesekian gitu ya. Karena yang pertama itu adalah mereka harus ngerti dirinya siapa, kemudian atau mereka punya keresahan di bidang apa yang mereka mau entaskan gitu. Nah kemudian mereka unfortunately mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakuin. Kalau step-step simpelnya adalah ya mereka harus pelajarin gitu, industrinya kayak gimana, bisnis modelnya kayak gimana gitu. Cara termudah, triks gampangnya, easier said than done-nya adalah ikut komunitas. Karena kalau kita ikut komunitas, komunitas itu kan kayak semangat gotong royong ya. Jadi kesamaan value, kesamaan interest dan seterusnya. Dan biasanya kalau dengan ikut komunitas yang benar, itu mereka bisa saling curhat gitu. Karena menjadi pengusaha UKM itu kesepian, trust me gitu. Kalau kita kerja gitu ya, kesepian segala macam mungkin bisa curhat dengan sesama karyawan teman di kantor. Tapi yang namanya pengusaha itu biasa kadang-kadang mau curhat susah aja malu gitu. Nah mereka tuh kesepian biasanya. Nah dengan masuknya dengan komunitas itu biasanya mereka bisa saling curhat, saling bantu, syukur-syukur bisa dapat mentor, dan kemudian bisa dibukakan jaringan gitu. Nah ngomongin modal itu sebenarnya tadi bapak-bapak udah bilang ya, banyak permodalan dari Kemenko, dari Basnas, dari segala macam, dari BPJS juga ada tuh modal-modalnya gitu. Bahkan sekarang ini anak-anak muda yang bilang kalau saya mau usaha bisa nggak sih Mas Billy kita dapetin dari private equity atau venture capital? Kejauhan gitu. Kalau memang masih UKM itu saya selalu bilang kalau kamu benar-benar ngerti fundamental bisnisnya apa, industrinya apa, ngejalaninnya dengan modal terkecil dulu, apakah minjem dari duit orang tua kayak, saweran sama teman-teman kayak gitu ya. Ketika udah kelihatan tracknya menjadi lebih bagus, growth-nya makin bagus, itu dengan sendirinya nanti angel investor akan melirik kok. Gitu. Jadi jangan ngomongin modalnya dulu di depan gitu. Kita memulai sebuah usaha UKM kan nggak mesti harus punya modal 1 miliar dulu kan enggak. Saya banyak kok dengar cerita yang modalnya mungkin cuman ya, mungkin 2 juta rupiah. Saweran teman-teman, akhirnya keuntungannya ditabung, diputerin lagi, bulan depannya udah bisa punya modalnya jadi 5 juta dan seterusnya gitu. Ya, jadi jangan berharap yang, oh saya pengen jadi kayak Pak Leon, Pak William, Tanuwijaya bikin Tokopedia dapat pendanaan sekian triliun gitu. Ya dia kan dimulainya dengan berdarah-darah dulu gitu, membuktikan dirinya bahwa bisa gitu. Nah jadi kalau
ujungnya udah kenal mentor, masuk komunitas dan seterusnya, akhirnya bisa dapat investor. Nah kalau udah bisa dapat investor udah lebih enak lagi gitu, karena mentorshipnya akan menjadi lebih dalam gitu. Nah yang on top sendiri 16 tahun kita udah ngebantuin kira-kira sekitar 9 ribuan UKM lah. Nah contoh nyatanya mungkin di next slide-nya adalah saya setuju banget dengan Indonesia Connect gitu. Saya percaya banget bahwa masalah bangsa ini tuh gede banget gitu ya. Kalau semuanya dibebankan ke Pak Menko, nggak tega juga Pak saya gitu. Saya kebetulan selama ini ya berjuangnya di luar dari pemerintah dan private sector gitu ya. Tapi di slide ini mungkin saya bisa kasih contoh nyatanya gitu, bahwa selama 5 tahun terakhir yang mantap itu kolaborasi dengan Bank BRI, kita ngebikin yang namanya pengusaha muda brilian, ngebantuin UKM. Memang bukan mikro Pak, tapi UKM gitu, karena memang expertise saya lebih ke situ lah gitu. Nah karena saya nggak tahu, saya nggak bisa jalanin sendirian, makanya saya berusaha banget, senang banget ketika saya dihubungin oleh deputinya Pak Menko, Pak Leon, bilang bahwa Bill, kita punya yang namanya perintis berdaya. Apaan tuh gitu? Ya kemudian diceritain lah perintis berdaya itu pendampingan dan seterusnya. Dan kemudian waktu itu Pak Leon bilang, toh juga Bill, lu udah ngelakuin ini semua selama 16 tahun. Kenapa nggak kita collab? Saya bilang, wah seneng banget gitu. I feel honored. Dan sejak itu kita collab lah. Mulai tahun ini kita udah kolaborasi, makanya kita kolaborasi dengan Kemenko lewat perintis berdayanya. Saya konekin pengusaha muda briliannya dengan Sarina, dengan Apindo UMKM, dan juga dengan puluhan mentor dan investor. Nah jadi hopefully ini adalah sebuah program yang bukan program kompetisi, tapi program mentorship, di mana ada 3 bulan, kalau mereka males-malesan gitu, ada PR-nya segala macam, kalau mereka males-malesan, itu kita drop, kita DO gitu. Jadi untuk yang sungguh-sungguh banget yang bisa lanjut. Dan menariknya adalah 100% yang lulus dari program ini, itu omsetnya itu naik semua, lebih dari 50%. Karena buat saya pelatihan di luar sana banyak banget. Ini yang saya juga bilang ke perintis berdaya. Pelatihan di luar sana banyak banget. Tapi seharusnya yang menjadi KPI paling benar adalah bukan cuma sekedar ngomongin bagaimana packaging menjadi lebih baik dan seterusnya. Nomor 1 buat pengusaha apa? Supaya bisa survive adalah omsetnya harus naik. Gitu. Nah jadi ini yang akhirnya kita jadikan KPI, semua yang kita bantu omsetnya harus naik. Sehingga mereka ke depannya nggak melulu harus minta sumbangan lagi. Nice. Jadi looking forward untuk bisa diskusi dan kolaborasi. Saya sih udah kebayang nih sama Pak Pram nih untuk nanti abis ini kolaborasinya apa udah ketahuan nih. Kalau sama Pak Menko udah pasti lanjut terus. Udah pasti lanjut terus. Yang penting base-nya udah sama ya, untuk bisa mengubah paradigma dari yang biasa dibantu menjadi nge-create something gitu ya. Keren banget Mas Billy, tepuk tangan dulu dong. Oke, kita akan masuk ke sesi diskusi panel bersama para narasumber. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke peneliti Indef, Pak Rizal Taufikur Rahman, terkait dengan semua pemaparan para narsum kita di sini. Silakan Pak. Iya, saya kira apa yang sudah dilakukan, bahkan program tadi dari Pak Menko ya, dari Baznas, kemudian BPJS ya, terus juga Mas Billy, tentu ini punya dampak positif ya terhadap kinerja ekonomi yang selama ini diresahkan. Jadi kalau misalnya beyond, kalau kita bicara consumption, dan selama ini memang Bansos menjadi salah satu backbone program untuk pengentasan kemiskinan, maka pemberdayaan masyarakat itu kuncinya. Hasil riset kami 5 tahun terakhir untuk kemiskinan, salah satu rekomendasi kami itu adalah harus shifting dari consumption ke production. Disitulah kemudian productivity, kemudian berdaya. Nah, cuma memang tidak langsung direct dipindahkan dari bansos ke production. Pelan-pelan ada transisi. Jadi memang kemiskinan, kalau kita bicara kemiskinan, yang tadi 3 juta yang miskin ekstrim, kemudian 20 juta rentan miskin, yang rentan miskin pelan-pelan harus digeser ke productivity. Tapi yang miskin ekstrim memang tidak mudah untuk digeser nih. Memang ada treatment sendiri. Karena di situ ada lansia, tadi kata Pak Menko, kemudian juga difabel, kemudian juga memang sudah nggak bisa apa-apa, itu harus
kasih sayang negara masuk ke situ lewat bansos gitu. Ya, karena nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Tapi yang 20 ini pelan-pelan geser. Pelan-pelan geser dan itu bisa. Ya, dan itu bisa. Saya kira ada evidence ya. Dan memang kalau untuk yang miskin, kalau kita bicara menggeser ke produktif, itu tidak hanya dalam konteks usaha. Sebenarnya pendidikan itu menjadi penting untuk keluar dari kemiskinan. Banyak di negara-negara miskin, Ethiopia sekarang, dulu kita tahu kalau di TV itu, Ethiopia itu pasti banyak lalatnya. Orang nggak bisa makan dan lain. Apa yang terjadi sekarang? Luar biasa. Karena di drive education-nya. Ya, selain dari pemberdayaannya. Jadi program switching dari bansos kemudian ke pemberdayaan itu punya efek positif yang lebih fundamental dan jangka panjang. Kalau bansos short term. Ya. Dan long term justru pemberdayaan. Jadi program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah pasti punya dampak positif pelan-pelan ketika mandiri, berdaya, punya income, jangka pendek pelan-pelan juga akan mendorong consumption, pelan-pelan juga daya belinya akan baik, kemudian merekrut tenaga kerja, apalagi kalau kita bicara UMKM di Indonesia, itu adalah backbone ekonomi kita. Backbone ekonomi kita. Namun UMKM ini juga jangan ditinggalkan sendirian dia. Jadi kami punya pengalaman bagaimana supaya UMKM ini sustain. Pertama, kawinkan dengan usaha besar. Investor-investor besar itu. UMKM di bidang yang punya linking, punya supply chain dengan usaha besar, investor besar, itu juga harus dikawinkan. Kemudian mensupport juga usaha-usaha besar yang tidak ada linking dengan supply chain-nya. Nah, untuk itu UMKM ini juga harus membangun supply chain usaha-usaha besar yang bisa meng-create ekonomi dan nilai tambah. Ya, selain dari yang tadi menganggur, kemudian dia punya usaha mikro, selain usaha dia juga diprofesionalkan melalui training, upscaling, pendidikan formal maupun informal, kemudian didorong untuk usaha. Tapi ingat, ada pembiayaan di sini dan ini juga harus support kalau bicara usaha. Kalau untuk profesional, untuk menjadi produktif, maka juga lapangan kerja menjadi penting. Untuk itu, UMKM salah satu sektor yang menyediakan lapangan kerja banyak, ini juga menjadi solusi untuk shifting ya ke pemberdayaan masyarakat yang jauh lebih sustain ke depan. Oke, luar biasa Pak Rizal. Jadi kalau tadi aku mengutip sedikit, Pak Rizal bilang bahwa keberadaan Farhan di tengah-tengah kita juga sebagai bukti nyata ya, sebetulnya program pemberdayaan masyarakat ini berjalan dengan baik. Persis. Farhan mau tahu tanggapannya dong? Silakan. Iya, kasih Mbak Hanum ya. Tadi kuping saya rada-rada panas, ngomongin orang miskin saya ngerasa diomongin nih dari tadi. Tapi sekali lagi mungkin tadi udah kita dengerin pemaparan dari Bapak-Bapak, Pak Menko dari BPJS dan juga Basnas. Memang banyak program-program pemberdayaan yang gak cuma soal bansos Pak ya. Terutama soal akses pendidikan karena saya ngalamin sendiri. Alhamdulillahnya karena memang Bidik Misi itu programnya gak cuma pembayaran full pendidikan, tapi juga memang ada bantuan uang tiap semester gitu. Jadi selama saya ngampus pun alhamdulillahnya selain pendidikan pun saya masih berkegiatan gitu, masih ada ruang untuk bisa berkreasi misalnya lewat kegiatan musik di kampus, terus juga beberapa kali diajak dosen untuk penelitian ke berbagai tempat karena menurut saya akses pendidikan pun membuka peluang ya untuk masyarakat miskin gitu untuk bisa mengakses pendidikan dan juga setelah itu bekerja dan juga terjun ke masyarakat. Cuma tadi beberapa kali kami nih para alumni Bidik Misi juga ya mungkin ada obrolan tongkrongan atau warung kopi gitu ya yang kita ini para penerima beasiswa Bidik Misi setelah lulus nih mungkin bisa jadi perbincangan juga ya, setelah lulus mau kemana gitu karena kami para mungkin kategorinya tadi miskin ya, alhamdulillah sekarang mungkin kategorinya nggak miskin-miskin banget, miskin dikit kali ya. Itu dapat akses untuk bekerja, cuma saya juga kenal teman-teman Bidik Misi yang akhirnya berpendidikan mungkin S2 di luar negeri gitu, ada yang juga buka usaha. Nah gimana kalau kita nih para mungkin tanda kutipnya mantan orang miskin gitu untuk bisa kumpul, ngajak adik-adik atau ngasih inspirasi bagi teman-teman yang saya juga pernah bilang gitu kalau pendidikan yang penting usaha dulu. Saya pun waktu di UI
semester 2 baru mendapatkan bidik misi gitu. Jadi waktu masuk perguruan tinggi bingung gitu kan. Serba bingung, aduh ternyata ada info soal bidik misi yang ternyata fokus terhadap mahasiswa ekonomi kelas menengah ke bawah gitu yang ternyata cocok dan juga lumayan tuh dari semester 2 sampai full di cover oleh pemerintah lewat bidik misi dan juga ada uang saku gitu. Mudah-mudahan sih dengan adanya kayak gini mungkin bisa jadi follow up Pak ya. Untuk setelahnya nih apakah bisa nih kita para alumni mungkin yang menjadi target utama kelompok miskin itu bisa menginspirasi atau bisa ngajak adik-adik untuk mengenyam pendidikan, jangan takut soal biaya karena ada pemerintah yang bisa memberdayakan kami gitu. Silakan. Boleh nanggepin dikit? Boleh ya? Mas Billy. Jadi mungkin kalau saya selalu percaya bahwa sebelum kita bisa menjadi inspirasi dan memberdayakan orang lain dan seterusnya, yang paling penting itu adalah leadership ya. Jadi diri sendiri gitu. Jadi kalau tadi ditanya Farhan, setelah alumni itu mesti ngapain sih gitu? Apakah kita harus kerja? Apakah kita harus buka usaha dan seterusnya? Yang tadi saya bilang, sebenarnya one step sebelum melakukan mau ngapainnya itu sebenarnya harus ngisi ke diri sendirinya dulu gitu. Jadi for example ya kayak di Young on Top kan punya satu pilar namanya pendidikan. So sekarang ini kita punya Youth Leadership Program, Young on Top Leadership Program, 100% gratis. Mentor-mentornya dikurasi luar biasa dan mereka itu semuanya bukan with all due respect bukan hanya motivator tapi mereka praktisi. Ada direktur, ada ini segala macam. Nah di situ bisa belajar karena kalau kita udah punya leadership skill yang cukup ya, karena seringkali again di dunia pendidikan seringkali yang kita belajarin itu adalah subjeknya, materinya doang gitu. Tapi di dalam dunia bisnis, dunia kerja yang membuat seseorang sukses seringkali kalau saya lihat itu adalah soft skill. Nah soft skill ini termasuk leadershipnya, bagaimana manajemen, membawa diri, value-value yang kita harus punya dan seterusnya. Nah jadi mungkin buat teman-teman mungkin gampangnya nih sekalian promosi ya, tinggal ikutan aja yang on top leadership program. Ada 7 kelas, ikutin sampai lulus, dapat sertifikat. Jangan yang dikejar sertifikatnya ya, yang dikejar adalah ilmunya. Karena setelah dari situ baru nanti yang tadi saya bilang, punya keresahannya apa sih? Mau bikin UKM kah? Mau kerja kah? Mau jadi dokter kah? Itu nggak ada yang salah pilihan hidupnya. Tapi yang harus dibekali pertama adalah diri kita sendirinya dulu, dari mindsetnya sama karakternya. Semoga membantu. Ya. Mantap. Ini ada karpet merah, kebetulan ngobrolnya langsung depan Pak Menko gitu ya. Kita mendengar langsung tanggapannya. Pak Menko silakan. Ya, apa yang dikatakan Pak Rizal tadi benar sekali bahwa pada dasarnya semua program kita itu adalah mendorong terjadinya graduasi. Peningkatan terus-menerus dari kemiskinan kemudian menjadi berdaya mandiri. Nah, graduasi ini bahkan pemerintah telah menyediakan 508 triliun untuk agar graduasi itu terus-menerus menjadi satu kesatuan pemberdayaan di mana penanggulangan kemiskinan mulai dari yang mendapatkan perlindungan sosial, jaminan sosial, pelan bergeser mendapatkan skill. Yang pertama terbukanya lapangan kerja. Lapangan kerja ada tapi kapasitas untuk skillnya juga harus disiapkan. Yang kedua, yang mau menjadi pelaku bisnis, UMKM, mikro ataupun pengusaha lainnya juga dibuka peluang. Karena itu dari sekitar 508 triliun itu selain untuk yang bersifat bantuan karitatif sosial yang kita akan memastikan bahwa setiap rupiah APBN kita benar-benar bersemangat untuk memandirikan warga kita. Sehingga jangka menengah pendeknya itu teratasi kemiskinan, tapi jangka menengah panjangnya adalah semua berdaya dan menjadi mandiri. Itulah yang disebut spirit baru, HIFI bantuan sosial bergeser seimbang dengan tekanan kepada pemberdayaan. Oke, wah. Dan ini juga jauh lebih serius ya Caimin karena ada Impres Presiden nomor 8 terkait dengan perintahnya ini dikoordinasikan di Kementerian Caimin untuk semua kementerian lembaga, pemerintah dan non-pemerintah untuk berjalan berkesinambungan untuk program ini. Ada 48 kementerian dan lembaga termasuk BUMN yang bisa dikonektingkan dengan semua pihak. 46 ini selain menjadi pelaksana bantuan sosial, mereka juga bersama-sama mengatasi pemberdayaan dan graduasi masyarakat itu.
Jadi misalnya nanti Bung Willy Moon bisa menghasilkan pelatihan yang berkapasitas tertentu, maka kita dorong connectingnya dengan permodalan, connectingnya dengan perbankan. Di perbankan sendiri, kayak BRI itu misalnya, ada satu paket program yang sangat bagus untuk ibu-ibu yang namanya PNM. Apa itu? Permodalan Nasional Madani ini, mulai dari ibu-ibu yang nganggur, dibeli pelatihan, didampingi, dikasih modal sampai mandiri. Jutaan orang yang tanpa pendidikan formal, tapi akhirnya menjadi produktif dan mandiri. Ini sudah hampir 20-an juta warga kita perempuan yang sudah menikmati pendekatan pendampingan dan permodalan. Oh, nice. Jadi Perempuan produktif istilahnya. perempuan produktif, merata sekali ya. Jadi tanpa mengenal gender, lansia ataupun yang muda, semuanya harapannya pemerataan ini juga bisa dapat. Saya mau ke Prof. Nur terlebih dahulu. Prof. Nur, dengan semangat yang tadi juga sudah di-mention sama Caimin, teman-teman di Basnas, apalagi yang mungkin masyarakat perlu lebih tahu bahwa Basnas punya program-program ini gitu untuk dijalankan. Pertama yang terkait dengan beasiswa, sekarang sudah focusing. Ya, kami sekarang ini meminta mereka-mereka yang akan minta beasiswa ke Basnas itu yang ambil STEM. Oke. Nah, sehingga dengan begitu nanti mereka kembali ke Indonesia betul-betul bisa dimanfaatkan di Indonesia. Memang ada beasiswa yang umum yang mereka pokoknya kuliah tidak punya biaya, kita kasih bantuan beasiswa, itu ada. Tapi sekarang ini fokus gitu. Baik itu yang di Moskow sekarang ini, kami akan tambah lagi 100 lagi, tapi mereka harus fokus apa yang akan diambil. Demikian juga yang di Mesir. Ada juga yang terkait dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi tadi sudah kami sampaikan bahwa masyarakat bisa mengakses UMK, mereka yang punya usaha mikro kecil bisa mengakses kepada Basnas, karena kami di situ juga punya Basnas Microfinance berbasis masjid, berbasis desa, berbasis majelis-majelis taklim, sehingga dengan begitu akan banyak mereka yang bisa mengakses usaha di situ. Tapi ini umum. Bahkan kami juga sekarang memfokuskan pada Basnas yang mereka mengakses semua kekuatan yang ada di bawah, tetapi mereka tidak punya akses ke atas. Ini juga kami koneksikan, bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dan sekaligus juga kemarin bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kami kirimkan 3.000 orang ke Jepang, yang mereka ini sebenarnya sudah dibina oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi tidak punya modal untuk pendidikannya dan lain sebagainya. Kami berikan akses pendidikan, kami kemudian juga berikan biaya untuk pemberangkatan visa dan pemberangkatannya ke Jepang. Kembali ke situ. Persyaratannya hanya satu. Apa tuh? Nanti mereka kalau sudah sukses berzakat ke Basnas. Hanya situ. Sesimpel itu ya, Prof. Tidak mengembalikan. Keren. Yang bagus dari Basnas dan punya pengalaman adalah program-program pemberdayaan dan pendampingan. Nah, tapi Basnas ini juga sejak periode ini kita sambungkan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, sehingga pensasarannya, terutama yang bantuan sosial langsung yang bersifat karitatif, itu tepat sasaran. Itu bantuan ini harus, salah satu yang menjadi kesuksesannya adalah pensasarannya yang tepat. Karena banyak sekali orang yang tidak berhak lagi menerima bantuan sosial, tapi masih mengejar bantuan sosial. Nggak boleh lagi ya. Kami kerjasama dengan BPS, sudah MOU dengan BPS, sehingga semua data dari BPS sudah diserahkan kepada kami. Terintegrasi ya, Prof ya. Oke, nggak hanya Basnas, Prof, dan juga Caimin, BPJS Ketenagakerjaan juga punya program beasiswa rupanya. Boleh lebih jauh soal ini, Pak Pram? Baik, makasih Mbak Anum. Jadi program bantuan pendidikan, kalau disebutnya bantuan pendidikan beasiswa ini adalah diberikan kepada
anak-anak ahli waris, pekerja-pekerja peserta kami yang meninggal dunia dan juga termasuk yang catat total. Dan ini diberikan full sampai mereka selesai perguruan tinggi. Jadi mulai dari kalau dia punya anak yang usianya masih usia dini, kita berikan beasiswa dari pendidikan anak usia dini, PAUD. Sampai nanti dia selesai di perguruan tinggi, S1. Itulah yang kita berikan dalam konteks beasiswanya. Untuk memastikan apa? Pendidikan ini tidak terputus karena terputusnya pencari nafkah, gitu ya. Sama halnya tadi dengan konteks pemberdayaan. Bagaimana dana bantuan atau dana manfaat yang diberikan kepada keluarga ini bisa dimanfaatkan sebagai untuk melanjutkan kehidupannya melalui kegiatan-kegiatan usaha, gitu. Pulang untuk melalui kegiatan usaha yang dikawinkan dengan pemberdayaan itu sendiri. Dan beasiswa ini diberikan kepada maksimum 2 orang anak bagi setiap peserta ini yang meninggal dunia. Total maksimalnya itu kalau kita bisa hitung itu sampai dengan 174 juta nilai nominalnya sampai dia perguruan tinggi. Dan ini sudah kita berikan kepada 95.000 orang anak dan tentunya kami juga coba koneksikan dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena kami tidak ingin hanya sekedar memberikan bantuan uang pendidikan saja, tapi untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kami sudah mencoba berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi untuk mengawinkan. Ini kami punya anak-anak peserta kami yang meninggal dunia menerima manfaat beasiswa ini yang kami koneksikan dengan perguruan-perguruan tinggi yang punya kredibilitas dan kualitas yang baik. Dan itu akan terus berlanjut. Untuk memastikan masa depan ini akan ada di mereka, di generasi-generasi ini. Dan kami berharap dengan adanya program jaminan sosial kami bisa berkontribusi untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tidak terputus pendidikan karena kehilangnya orang tua atau ya pencari nafkah di keluarga tersebut. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Makin banyak pilihannya. Jadi Farhan mohon disampaikan ke teman-temannya pilihan beasiswanya semakin beragam nih untuk teman-teman yang mau sekolah dan bisa ditanggung biayanya sama pemerintah yang... Maka tadi menjawab Farhan tadi. Betul. Jadi jangan sampai begitu dia mendapat beasiswa, setelah lulus malah bingung. Mau ngapain? Maka Basnas sekarang ini memfokuskan, fokus ambil materi-materi atau mata kuliah yang memang diperlukan ke depan. Oh gitu, keren. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali. Oke, ini kan berarti kita udah bicaranya kolaborasi lintas sektor ya Caimin ya. Semuanya berperan penting sekali gitu ya. Saya mungkin mau ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, ada nggak sih rekomendasi kebijakan supaya bisa lebih memperkuat kolaborasi lintas sektor ini supaya program pemberdayaan ini lebih berkelanjutan? Yang pasti kegiatan-kegiatan ini kan harus dikolaborasikan. Saya kira Pak Menko pas nih ya mengkolaborasikan itu. Saya kira banyak sekali di luar kegiatan-kegiatan yang mensupport ini. Dan ini tentu harus ditangkap oleh pemerintah ya dan menjadi bagian program pemberdayaan masyarakat yang kemudian bisa mandiri. Tapi yang lebih penting lagi adalah tadi Pak Menko sebutkan data. Memang Pak Menko, hasil riset kami itu masalah sasaran. Program-program kemiskinan dari dulu itu lagi. Alhamdulillahnya sekarang ada DTSEN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional yang kemudian sebagai wali datanya kan di BPS. Itu harus konsisten itu. Jangan pakai data yang macam-macam lagi. Supaya apa? Kita memetakan sasaran itu satu persatu memonitoringnya juga bisa lebih mudah. Karena ketika data dari berbagai macam, ketika di overlay nggak masuk. Jadi data sen ini menjadi penting dan konsisten digunakan baik oleh BPJS, oleh Basnas, apalagi oleh pemerintah gitu ya. Karena dan memang harus dipetakannya adalah tidak hanya berkaitan dengan masyarakat miskin. Jadi nanti itu misalnya monitoringnya juga akan memudahkan. Evaluasinya juga memudahkan. Memang dua kata ini agak Pak Menko. Monitoring, evaluasi ini menjadi penting. Seringkali program jalan dibiarkan. Padahal monitoring, evaluasi itu penting untuk membuat program-program lebih inovatif. Yang kedua adalah untuk kolaborasi antar lintas sektor kementerian gitu ya. Ini juga penting. Yang paling penting lagi adalah harus ada posko besarnya di mana. Saya kira Pak Menko pas sekali kalau kemudian pemberdayaan masyarakat itu ya di Menko Pemberdayaan Masyarakat. Yang itu mengkolaborasikan fajal-fajal yang selama ini
Entah di mana itu. Nah, ini harus di-grabbing. Dan tentu kami optimis, apalagi misalnya ya lembaga-lembaga ini sudah saling support, kemudian terkoneksi, pelan-pelan ya akan bergeser, orang tidak lagi minta ikan lagi, akan umpan, kemudian akan berdaya. Itu udah pasti. Tapi yang paling penting lagi tidak hanya memikirkan yang miskin ini, Pak Menko. Ini yang rumah Rentan tangga miskin. menengah ini nih, yang kadang naik turun. Tuh. Yang selama ini jarang ada kebijakan khusus buat mereka nih. Betul. Ya, karena kontribusi mereka untuk konsumsi rumah tangga nasional itu 60%. Sandwich ya maksudnya ya Pak Iya. Rizal? Dan itu menengah ini kan kadang, apalagi misalnya 10 tahun terakhir, turun menengah ini kan. Yang rentan itu ya. Jadi rentan, bahkan bisa masuk miskin. Iya, iya. Akibat apa? Ya macam-macam. PHK. PHK, ya, kemudian juga kapabilitas dan lain sebagainya, market dan sebagainya, pensiun dan sebagainya. Ya. Tapi ini penting. Jadi Inflasi. betul. Jadi saya kira kalau kemudian ini ditata pelan-pelan, diatur ya dari puzzle itu menjadi satu gambar yang utuh, Betul. saya yakin sekali itu pengangguran Jadi pelan-pelan akan memang selesai. betul Pak Rizal, ini akar utamanya adalah di data. Datanya. Data. Jadi Pak Presiden setelah pelantikan itu langsung perintah, pokoknya saya ingin ada data tunggal. Tidak ada lagi orang salah sasaran. Tidak ada lagi rupiah yang tidak tepat pada targetnya. Karena itu awal pemerintahan selama 3 bulan saya Kemenko PM ini dengan Bappenas, BPS, Kemensos, kemudian Kemendagri menuntaskan ini semua. Alhamdulillah jadilah DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi. Meskipun ini data sangat dinamis, ada in-out, ada verifikasi, ada orang naik turun kelas dalam proses ekonomi dan sosial, tentu data ini akan berdampak pada 3 hal. Yang pertama, strategi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat berubah. Ini pelan-pelan kita ketahui, ini program PKH, program Keluarga Harapan, 10 juta sasaran orang. 10 juta ini variasi mendapatkan bantuannya. Tadi berapa triliun itu yang dikeluarkan? Sekitar 23 triliun rupiah yang dikeluarkan untuk ini. Nah, PKH ini lambat laun sudah kelihatan nih, mana yang menjadi kelas menengah yang tidak boleh lagi menerima, mana yang dari kelas menengah terancam mau turun. PKH 28 triliun malah. Iya, 28,6. 28,6 triliun itu karena keberhasilan kita membuat data tunggal ini, kami sedang melakukan evaluasi total. Jenis program bantuan PKH termasuk bantuan sembako sehingga tepat sasaran dan menjadi produktif. Saya setuju dengan Pak Rizal. Hari ini kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai ancaman, baik itu karena krisis global, juga karena inflasi, juga karena industri kita mengalami penurunan produksi. Itu ancaman kelas menengah turun jumlahnya, kelas rawan rentan miskin menjadi miskin. Nah, ini yang terus kita pantau, kita monitor, dan bahkan ada paket 845, paket kebijakan ekonomi yang mengantisipasi itu. Salah satunya untuk UMKM selamanya pajaknya tidak boleh naik maksimal 0,5% pajak finalnya. Itu pokoknya nggak boleh ada pajak naik untuk UMKM. Yang kedua di Pak BPJS Ketenagakerjaan ini ada paket program pekerja non formal mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui BPJS ini menjadi peserta BPJS dengan pendaftaran yang disubsidi 50%, hanya 50% mendaftarkan. Nanti kalau pekerja yang bukan pekerja formal ingin mendapatkan jaminan kalau kecelakaan kerja, kalau kematian mendapatkan santunan yang besar sekali santunan kematiannya, sampai berapa Pak? 174 juta untuk beasiswa, 42 juta untuk meninggal dunia, 48 juta. Maka pemerintah membantu bantuan iuran 50%-nya. 50%-nya. Itu termasuk menanggulangi UMKM yang akan mengalami ancaman krisis ekonomi.
juga kerawanan-kerawanan selain bantuan-bantuan yang bersifat paket-paket program, kita ingin memastikan bahwa 508 triliun termasuk subsidi energi itu betul-betul terus dievaluasi. Dievaluasi, sekarang sedang ada tim evaluasi agar subsidi energi itu betul-betul menambah bantuan program-program pemberdayaan. Nanti bisa dikolaborasikan Pak Willy, apa yang bisa kita terus naikkan untuk kita dorong teman-teman yang muda yang baru lulus ini juga ini supaya ini ada 20.000 anak-anak lulus S1 maksimal dalam 1 tahun yang bisa magang di perusahaan. 20.000 ini bulan ini sampai bulan depan silakan mendaftar untuk bisa magang dan dibayar sesuai UMR. Tapi yang minimal 20.000, maksimal 20.000 dulu lah. Ini untuk uji coba secara maksimal. Agar itu tadi, yang kelas sudah naik kelas dapat kuliah S1 tapi belum mendapatkan pekerjaan yang memadai, magang dulu. Ini sudah kita siapkan yang kira-kira membutuhkan sekitar hampir 200 miliar untuk biaya mereka magang ini. Wah, magang gaji Weber saya juga mau, Caimin. Menarik banget ya. Coba Farhan mungkin sama tertariknya. Ada mau pertanyaan nggak ini? Tapi 20 juta, seleksi 20 juta, 20.000 orang. 20.000 orang, Farhan. Mungkin Farhan bisa jadi salah satunya, masih bingung mau kerja apa di sini. Daftarnya di mana, Pak? Ada online, langsung. Langsung online. Tapi Caimin ini kayaknya nggak butuh pekerjaan. Dia ini influencer, besar sekali sosial medianya, sudah berhasil memberikan banyak inspirasi untuk anak-anak muda di sosial media. Tepuk tangan dulu untuk Farhan. Farhan, mumpung lagi ada di forum dengan para bapak-bapak yang luar biasa di sini. Farhan punya pertanyaan nggak sih? Apa mau lanjut S2? Abis ini mungkin nyari beasiswa lagi? Ada infonya, Mbak? Tadi BPJS, Bas. Oh iya sih. Paling ini sih aku tadi udah mendengar dari beberapa penjelasan ya sampai ke Mas Billy dari pihak swasta juga ternyata banyak ya peluang-peluang masyarakat yang tadinya tulang punggung gitu. Kebetulan saya juga tulang punggung waktu itu saat itu karena hamin 2 minggu itu ayah wafat gitu. Jadi pas masuk universitas tuh serba bingung, serba mau kuliah atau kerja gitu. Tapi dengan bidik misi ini di kala itu kan namanya bidik misi ya, kalau sekarang KIPK ya. Itu akhirnya KIP ya. Akhirnya bisa membantu satu keluarga untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Itu saya apresiasi juga untuk bapak-bapak untuk udah membuat program dan inisiatif juga dari pihak swasta untuk bisa kolaborasi. Semoga makin banyak lagi pihak-pihak yang menjadi tulang punggung atau masyarakat miskin yang berani untuk ngambil pendidikan tinggi gitu di Indonesia. Jangan takut untuk Jangan bermimpi takut. karena udah gak sekedar mimpi lagi. Ada programnya untuk bisa mewujudkan. Betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk Farhan. Ya, semua program-program ini memang masih sangat butuh didorong semua pihak karena memang besarnya tanggungan kita. 280 juta penduduk kita ini yang harus kita tanggung bersama-sama. Karena itu tugas saya kan mengkonekkan seperti acara Liputan 6 ini. Tergantung yang dikonekkan. Satu, internal pemerintah, 48 lembaga dan kementerian. Ini ego lintas sektoralnya harus berhenti. Supaya semua anggaran tertib dengan target-target data yang tunggal itu. Yang kedua, pihak yang bisa kolaborasi, Basnas, swasta, BUMN, ini juga harus kemauan baik untuk bareng-bareng. Dan yang paling penting adalah masyarakat. Masyarakat harus proaktif, kemudian betul-betul menyiapkan menjadi bagian integral dari semua proses pemberdayaan ini. Jadi masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita jalankan. Semangat Caimin, harus semangat terus ya Kemenkonya, luar biasa. Ini menegaskan beliau. Kenapa, Pak? Masyarakat ini memang betul-betul harus kreatif dan mengikuti program yang sudah dicanangkan itu. Pengalaman kami di Basnas, itu tidak hanya monitoring dan evaluasi, tapi yang terpenting adalah pendampingan. Jadi kalau pemberdayaan tanpa didampingi, mereka juga seringkali hilang arah. Hilang arah. Maka harus ada pendampingan. Betul. Bahkan di Jawa Tengah itu tidak hanya pendampingan saja, tapi sekaligus juga pemasaran.
pemasaran yang mendampingi itu memasarkan produk-produk yang dilakukan oleh usaha kecil menengah tersebut. Totalitas Ya. ya Prof ya, luar biasa sekali. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Satu akan lagi, meminta Mbak. closing statement. Oh, Satu boleh, hal yang mungkin silakan. ini yang seringkali sepertinya biasa, tapi ini penting, yaitu KIE, komunikasi, informasi dan edukasi atau advokasi program-program ini. Masyarakat itu dengar tapi kemana, seperti apa syaratnya dan sebagainya. Ini saya kira penting. Perlu buka kanal-kanal yang sangat terbuka luas agar program-program pemberdayaan, ya, program-program pemerintah, Basnas dan program-program lain yang untuk mensupport ini, saya kira ini penting. Karena seringkali program bagus, tapi sosialisasi, advokasi gitu ya, ini juga tidak masuk ke bahasa-bahasa masyarakat yang memang membutuhkan. Kadang mismatch juga gitu. Saya kira itu penting. Sayang ya. Sangat penting. Oke. Baik, tepuk tangan sekali untuk semua narasumber saya. Menarik sekali. Kita akan menutup sesi ini dengan closing statement dari masing-masing narasumber. Saya akan mulai dari Pak Pram terlebih dahulu. Silakan Pak Pram. Baik. Jaminan sosial adalah hak setiap warga negara. Banyak yang bertanya, apakah jaminan sosial ketenagaan itu hanya untuk pekerja formal saja? Maka di kesempatan ini saya ingin menyampaikan, tidak hanya untuk pekerja formal, tapi seluruh masyarakat pekerja punya hak atas pelindungan jaminan sosial selama dia punya aktivitas kerja. Saya mengundang dan mengajak kepada seluruh masyarakat, yuk ketahui soal program jaminan sosial kerajaan, bergabung dalam program jaminan sosial kerajaan, dan insya Allah ini akan memberikan perlindungan, tidak hanya perlindungan, tapi juga bagaimana nanti akan menuju ke kesejahteraan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, terutama di hari tua nanti, terutama. Luar biasa. Terima kasih Pak Pram. Selanjutnya saya ke Pak Rizal, silakan. Iya, sebuah negara ingin maju dan kemudian sejahtera, tentu masyarakatnya harus berdaya. Jadi masyarakat yang belum berdaya harus diberdayakan melalui program-program yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira program yang sudah diinisiasi oleh Basnas, oleh BPJS, oleh pemerintah tentu saja sebagai payung, koordinator, monitoring, evaluasi, mensinkronkan. Kemudian itu bisa membuka fajil-fajil yang selama ini berserakan. Kalau kemudian ini dikolaborasikan menjadi sebuah gambaran utuh, tentu produktivitas pelan-pelan akan naik. Masyarakat juga pelan-pelan produktivitasnya akan naik. Kalau bicara produktivitas human-nya naik, maka produksi ekonomi juga akan naik. Pelan-pelan juga kesejahteraan akan tumbuh, akan tercapai, apalagi pemerintah atau kita semua Indonesia sudah mengikrarkan 2045 harus menjadi negara maju. Salah satu syarat untuk mencapai itu tentu berdaya dan juga mandiri serta produktif. Saya kira itu. Luar biasa. Menyambut bonus demografi jangan lupa itu Mas Rizal. Prof Nur, silakan. Ya, Basnas adalah fasilitator bagi para muzaki, pembayar zakat, para pemberi infak dan sedekah. Untuk kami salurkan kepada asnaf yang 8, terutama fakir miskin. Sehingga setiap rupiah yang Bapak Ibu berikan melalui Basnas, insya Allah sampai kepada mereka. 1 rupiah akan memberikan harapan pada masyarakat miskin di Indonesia. Dan insya Allah mereka suatu saat akan menjadi muzaki seperti Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Terima kasih Prof. Mas Billy, silakan. Oke, challenge buat bangsa ini gede banget. Dan seperti yang tadi saya bilang, kayaknya nggak fair kalau semuanya dibebanin ke pemerintah, dibebanin ke Caimin dan jajarannya. Saya berterima kasih, I feel honored udah diajak untuk bisa berkontribusi di Perintis Berdaya, program yang dibikin sama Caimin dan jajarannya. Tapi pada saat kesempatan ini saya pengen ngajakin teman-teman saya di swasta, anak-anak muda, para investor semua untuk ya udah, ayo kalau memang kita cinta sama bangsa ini, kita bareng-bareng keroyokan, gotong royong, bantuin negara, bantuin Caimin dan jajarannya, pemerintah saat ini untuk bikin Indonesia jadi lebih hebat gitu. Jangan cuman ngomong doang, tapi berbuat sesuatu. Do something. Ya. Terima kasih Mas Billy. Farhan, silakan. Ya, sebelum saya terima kasih dulu, saya bangga banget datang ke sini karena bukan sebagai konten kreator atau influencer aja, tapi sebagai penerima bidik misi gitu. Karena beberapa kali pun saya menerima pesan dari teman-teman yang juga mengalami nasib yang sama gitu, ketika mengalami kondisi ekonomi yang kurang, tapi ternyata nggak bisa dapat akses pendidikan. Semoga dengan adanya forum ini
kita harus sama-sama dengar lah dari pemerintah, dari Basnas, dari Menko, dari BPJS TK, kemudian dari pihak swasta pun yang on top ternyata memberikan wadah untuk kita semua supaya nggak cuma menjadi pekerja tapi juga bisa berdaya. Jadi semoga kita semua, bagi teman-teman yang masih di kategori miskin, semoga kita bisa naik kelas dan tentu saja dibantu oleh para stakeholder dari pemerintah maupun swasta. Keren. Farhan gak cuma Farhan yang bangga dari sini, kita juga bangga punya Farhan di sini. Dan yang terakhir Caimin, silakan. Ya, kita akan terus berusaha untuk melakukan pemberdayaan ini dengan dua hal. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Yang kedua, tentu dengan memberikan peluang berusaha. Setelah itu, maka harus kita siapkan kapasitas, kemampuan, skill dengan berbagai pendidikan. Secara umum, pendidikan ini adalah cara kita memutus mata rantai kemiskinan. Sehingga pendidikan, pelatihan, peningkatan kapasitas vokasi itu menjadi cara-cara kita untuk mengatasinya dengan sungguh-sungguh. Nah, kolaborasi internal pemerintah akan terus kita upayakan agar produktif. Setiap rupiah dari APBN kita pastikan harus berdimensi pemberdayaan. Yang kedua, kita ingin mengajak semua pihak, terutama swasta, Basnas, dan lembaga-lembaga yang tumbuh di masyarakat untuk menjadi bagian integral dari pemberdayaan masyarakat ini. Sehingga masyarakat ke depan tidak lagi bergantung kepada bantuan, tetapi betul-betul mandiri dengan kapasitas yang memadai. Luar biasa sekali. Semua narasumber saya sudah memberikan closing statement-nya. Tandanya kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga diskusi kita di Indonesia Connect hari ini bisa memberikan banyak sekali hasanah baru. Amin. Untuk teman-teman yang tadinya belum tahu sosialisasi, ternyata Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan ada beasiswanya. Yang on top ada membantu teman-teman untuk bisa lebih berdaya di UKM-UKM tentunya khususnya. Dan juga Mas Rizal, semoga sarannya untuk kolaborasi semua pihak terkait yang hari ini hadir di sini bisa melahirkan sesuatu yang lebih matters. Dan tentunya semoga Indonesia Connect ini ke depannya juga bisa terus mempertemukan pihak-pihak yang harus dikonekkan untuk dapat melahirkan sesuatu yang baru demi kemaslahatan masyarakat menuju Astacita Presiden Prabowo. Kalau begitu saya Aziza Hanum, sampai bertemu lagi di Indonesia Connect berikutnya. Bye-bye.